Oke ya teman-teman, jadi kemarin saya ulas sedikit ya, dan juga sempat tes, dan ini adalah kali kesekian ya. Jadi setelah beberapa hari saya tes ya cukup lumayan ya untuk trafo sendiri, terutama mungkin trafonya ya. Kalau untuk mengangkat 12 in watt yang enggak terlalu kecil sih nggak ada masalah untuk sehari ya. Sehari full power ini udah cukup lah, udah nggak ada masalah sama sekali ya. Ini sudah lengkap ya, tapi ada perbedaan di dalam. Saya tambahin trafo yaitu 500 mA untuk tune control sama turbo bus ya. Jadi kalau saya ambilkan dari tegangan utama, waduh, terlalu istilahnya kurang ya. Untuk ampernya sendiri sih 5 ampere, untuk suplai power aja udah kedap-kedip ya. Lampu ini kan dut, karena watt dari speaker ya gak sebanding dengan power ya. Jadi ini tampilan kalau dari depan ya. Jadi untuk knob sendiri saya pakai knob button aluminium ya. Jadi pernah saya bahas. Jadi hasil dari seharian nyoba 2 hari ya, lebih 2 hari 3 hari itu hasilnya sudah cukup, nggak ada masalah, sudah nggak ada masalah apa-apa, semuanya berjalan mulus. Radio flash disk sudah saya cek, semuanya berjalan mulus ya. Kita lihat dulu dalemannya apa yang kira-kira ada perubahan apa enggak. Teman saya tunjukkan ada trafo 500 mA, ini saya bongkar dulu. Nah oke teman-teman, ini adalah tampilannya ya. Jadi ada perubahan ya kira teman-teman, ada perubahan dikit, yaitu ada pada trafo. Ini trafo 500 mA ya teman-teman. Ini trafo 500 mA ya, berfungsi untuk saya gunakan suplai yaitu pada turbo bus dan juga tune control ya. Teman-teman bisa lihat ini tune control dan ini turbo bus, dan ini adalah PSU asimetrik ya. Jadi yaitu menggunakan TP 7812 volt. Saya kasih yaitu trafo 500 mA ya. Ada yang 200 mA juga ada teman-teman. Jadi teman-teman pilih aja, mungkin yang 300 mA gak apa-apa ya. Ini adalah untuk supply tune control. Sedangkan modul Bluetooth saya kasih 9 volt. Kipas sendiri itu saya kasih 6 volt ya. Sudah pernah saya jelaskan, jadi saya tidak perlu jelaskan. Setelah saya gunakan berhari-hari, 1 hari full, setelah saya gunakan sehari full ya, yang panas ada pada trafo 5 ampere. Untuk 500 mA enggak terlalu panas, anget ya. Untuk suara, untuk istilahnya bukan standby ya, jadi berfungsi suara agak semua cukup kenceng, bassnya ada lah, ininya cukup lumayan. Maksimum trafo agak sedikit panas ya, itu wajar ya. Terus untuk transistor sendiri lumayan, tapi nggak panas-panas banget, biasa ya, standar gitu, nggak panas-panas banget, karena saya menyesuaikan dengan speaker yang saya punya ya. Jadi untuk terbantu dengan PSU yang cukup banyak ya, jadi 6 elko. Jadi istilahnya kalau banyak elko sebenarnya bagus gitu kan, tidak ada masalah ya. Tapi kalau untuk power dengan kapasitas seperti ini, sebenarnya memang kemarin ada yang komen sebenarnya 2P1 atau 1 set PSU atau 2 elko itu udah lebih dari cukup ya cuman. Jadi saya gunakan ini seperti kayak misalkan ini kapasitor bank ya, katakanlah adalah penyimpan tegangan. Jadi trafo ini bisa diartikan sebagai untuk penyuplai tegangan yang tersimpan di sini. Jadi tegangannya yang habis misalkan tuh di sini untuk untuk power gitu, seperti kayak menyuplai terus gitu, seperti itu teman-teman. Jadi kalau semakin banyak elko semakin bagus teman, jadi gak ada masalah ini ya. Jadi untuk seharian full ya cukup lumayan nih. 2 hari itu bisa 3 hari, kalau nggak salah itu 3 hari 4 hari saya coba dari radio, MP3, Bluetooth itu semuanya sudah bekerja secara baik ya teman. Jadi nggak ada masalah, tidak ada hal-hal yang istilahnya itu gimana. Jadi saya rasa sudah cukup baik ya. Hal yang mungkin kurang, speaker protector yang mungkin ini belum ada ya. Jadi memang tidak saya kasih speaker protector ya kemarin. Memang dari awal sudah saya sudah saya istilahnya sudah saya hitung speaker protector tidak akan saya masukkan ke box, dan tidak saya kasih speaker protector, dan tidak saya kasih ya namanya ini anti jeglek ya, soft start, tidak saya kasih memang ya. Menurut saya untuk trafo 5 ampere nggak penting untuk dikasih soft start. Kalau untuk speaker protector gimana ya, sebenarnya penting kalau speaker protector, tapi saya merasa nggak susah lah ya. Jadi itu udah cukup ya. Jadi kesimpulan saya udah bagus, udah siap, jadi udah oke, udah berjalan mulus, nggak ada masalah, semua bekerja, nggak ada yang hal-hal yang gini-gini itu ya. Mungkin kalau
ini kisaran budget. Kemarin banyak nanya berapa sih, sudah ada saya taruh di deskripsi. Kisaran budget habis total 650.000 sampai 300.000. Saya tidak menghitung kabel ini ya, itu ya ada hitungannya teman. Kabel ini ukurannya 0,5 mili ya. Jadi kalau yang nanya kemarin ukurannya berapa, ini 0,5 mili untuk keseluruhan yang dipakai, baik untuk speaker, tegangan itu ukuran 0,5 mili ya. Jadi seperti itu. Nah, itu belum saya hitung, dan untuk knob sendiri kemarin saya hitung ya. Untuk yang belum saya hitung kurang lebih 650 ribuan. Mungkin di harga segitu ya, istilahnya budget yang cukup lumayan. Kalau untuk modelnya seperti ini dengan box yang tipis, baru di scrub langsung dol ya, baru saya scrub boxnya langsung dol boxnya sendiri, karena pelatnya itu tipis kayak ada biskuit ya, tipis banget. Jadi ini scrubnya, scrub elite ini teman. Nah, scrub elite sampai berkali-kali saya scrub ini lepas saya bongkar, saya scrub, saya bongkar. Saya ingin melihat dalam keadaan apa tertutup sama enggak. Jadi karena ada sirkulasi udara terbaru dengan kipas, untuk dari box sendiri enggak begitu panas ya, karena mungkin ada kipas ya, hawa hangat dari dalam kita tarik keluar. Jadi seperti itu. Yang belum saya hitung malah justru ini spacer, dan juga ada ring plat. Ini ring plat, kita pakai ring plat semua, ring plat ya. Ring plat ini juga kemarin nggak saya masukkan ya, jadi mungkin sekitar 650 ribuan lah. Perkiraan memang segitu, sekitar sebenarnya lebih saya bulatkan segitu ya. Kayak kemarin ring plat ini saya hitung. Spacer ini yang nggak saya hitung, ini spacer kuningan satu biji itu harganya 900 rupiah ya. Yang ukuran 1 cm itu 900 rupiah. Kalau yang ukuran kecil lebih pendek lagi itu 750 rupiah satu spacer ya. Ini yang kuningan ya, yang kuningan sama yang enggak kuningan itu harga berbeda, lebih mahal yang kuningan. Jika teman-teman merasa yang kuningan lebih mahal, lebih baik beli yang tidak kuningan, untuk spacernya itu lebih murah ya. Mungkin 1000 dapat 3 atau 1000 dapat 4 ya, saya tahu saya gitulah. Yang ukuran 1 cm, kalau yang ukuran 1 cm harganya 900 rupiah. Kalau di online, kalau di offline harganya 1000. Jadi agak cukup mahal kalau yang spacer yang kuningan ya teman. Jadi kurang lebih ya segitu sih, biayanya agak cukup lumayan ya. Jadi ini kalau misalkan tuh menghemat ya, mungkin yang dipangkas adalah PSU, ukurannya dikurangi mungkin 50 volt, mungkin 6300 itu sudah cukup ya. Oke, coba kita langsung tes di dalam, nanti kita teman-teman bisa lihat, dengarin ini, langsung kita tes juga di dalamnya. Dulu untuk bagian speaker ya, saya pakai speaker 12 in ya. Saya pasang dulu untuk bagian kabelnya, agak sedikit apa ya, ribet-ribet sedikit ya, kita pasang dulu seperti ini. Nah, ini 12 in yang saya menggunakan speaker 12 in. Sorry, ini keliru. Nah, seperti ini udah selesai, sudah saya pasang untuk bagian ke arus listrik, tinggal nyalain ya. Jadi ini saya nyalain dulu ya. Udah kelihatan bahwa kipas dalam keadaan sudah menyala ya. Oke ya, ini saya contohkan aja, misalkan saya mau pilih mode radio ya teman-teman ya. Jadi nah, ini aku mau pilih mode radio ya. Salah satu kelebihan dari Mac ini tak coba dulu mode radio ya. Bentar ya, mode radio. Nah, ini radio, kita coba dulu volumenya, teman-teman bisa dengerin ya. Ini balance-nya saya taruh di tengah ya. Jadi kita coba buka. Nah, ini mode radio ya teman-teman. Jadi misalkan anda kan saklarnya ini saya matiin ya, tetap dia akan berada di mode radio. Dia itu salah satu kelebihan dari modul. Perhatikan, ini saklar saya matiin ya. Nah terus saya matiin, saya akan tunjukkan ya, tetap dia akan mode radio. Saya nyalain lagi ya teman-teman. Nah, dia akan berada di mode radio, dia tidak berpindah ke yang lain. Itu salah satu kelebihan dari Mac. Coba dia nanti akan mode radio. Nah, itu salah satu ya, tetap di mode radio. Kalau mode-mode Bluetooth yang lain kadang
mati, hidup, terus modenya out in seperti ini. Masalah out in seperti ini ya. Ini defaultnya itu out in sebenarnya. Kalau mode yang lain tuh kadang. Nah ini bentar ya. Nah ini seperti ini, dia kembali ke sini. Jadi kalau misalkan mau mode radio ya harus dipencet lagi mode gitu ya. Nah itu auto di sini ada untuk pencarian radio. Jika teman-teman ingin mencari secara otomatis bisa tekan auto. Dia kayak semacam untuk mendetek frekuensi yang tertangkap di radio modul ini seperti apa gitu ya. Nah, ini dia mencari terus. Nah, cara menghentikan gimana ya, teman-teman bisa tekan lagi ini. Nah, dia akan berhenti. Nah ya. Terus kalau mau pilih manual ya teman-teman tinggal ini. Ini kan ada volume plus ya dan volume kurang. Dia itu bisa untuk menggeser frekuensi radio ke misalkan ke kanan, ke kiri. Itu kalau ke sini ke kiri, kita coba aja ya. Nah, ini kita pindah. Nah. Jadi tergantung dari antenanya teman-teman ya. Jadi ini saya antenanya masih antena enggak saya sambung ya. Jadi antenanya masih kabel tadi. Saya biarkan ini saya gunakan untuk contoh. Ini radionya itu peka banget. Saya suka ini radio digital yang ada di mic itu radionya peka banget. Jadi suaranya itu dia peka itu enggak apa ya, enggak kresek-kresek, dia peka. Penangkapannya itu bagus kalau menurut saya itu. Jadi keren ya. Kita langsung pilih mode Bluetooth. Saya coba untuk pakai musik aja ya teman-teman. Pilih aja mode Bluetooth. Bentar. Nah, ini sudah connect dengan, nah ini udah connect sebenarnya. Kita tinggal play aja ya. Ini saya puter aja ya. Nah seperti ini ya teman-teman suaranya. Jadi bass itu tadi berada di sini ya, arah jam 3 ya. Untuk bassnya, treble-nya berada di tengah. Untuk volumenya sendiri tadi berada di jam 2 atau jam 3 ya teman-teman. Jadi untuk volume mode Bluetooth teman-teman bisa full aja seperti ini, nggak apa-apa. Nah ini bisa full.
Jadi kalau mau ini terus saya buka ya. Nah, jadi berada di seperti ini aja ya teman-teman. Jadi cukup lumayan teman-teman, tapi mungkin ya kalau budget sekiranya agak cukup tinggi, misalkan untuk budgetnya ya kak, mendingan beli pabrik aja ya. Kalau untuk rakitan mungkin biayanya agak cukup lumayan ya, karena tergantung apa aja sih isinya ya teman-teman. Kalau isinya seperti ini ya seperti yang saya sebutkan tadi, kisaran 650-an ya. Jadi itu belum saya hitung semua, yang saya bulatkan gitu aja sih tadi agak sedikit lebih dikit berapa loh ya. Jadi cukup lumayan untuk seharian, full aman, nggak ada masalah. Untuk penyetelan yang tidak terlalu kenceng, sepas-pas itu cukup lumayan ya. Mungkin saya rasa sampai di sini ini hasil finalnya, sudah nggak ada lagi yang mau dioprak-abrik. Saya rasa sudah cukup ya seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.